Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Mari kita teruskan kembali pembahasan kita tentang kaidah qiraat Imam Al-Kisai, di mana pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, kita sudah sampai di pembahasan tentang beberapa lafadz ya yang berbeda, seperti al-buyut ya. Imam Al-Kisai baca dengan al-biyut. Al-mayyit dibaca al-mayit. Al-uyun dibaca ayun dengan kasrah. Ya. Kemudian juga ada lafadz yang berbeda antara Imam Hafaz dengan Al-Kisai, yaitu pada lafadz ya bunay ya. Kata ya bunayya di dalam Al-Qur'an itu ada di beberapa tempat ya. Ya, ada beberapa tempat, diantaranya di surat Hud ayat 42, ya bunayya rukab ma'ana, ya bunayya rukab ma'ana, ya, ya bunayya rukab ma'ana. Kemudian juga di surat Yusuf, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Juga terdapat di dalam surat Luqman ayat ke-13, ya bunayya la tusyrik billah. Surat Luqman ada banyak ya, ada tiga tuh. Ya, ada tiga lafadz ya bunay. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Kemudian di surat As-Saffat juga terdapat lafadz ya bunayya, yaitu pada ayat ke-102. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Ya, di sini pada lafadz al-bunayya Imam Hafaz baca dengan fathah ya. Ya bunayya. Adapun Imam Al-Kisai itu dengan mengkasrohkan huruf ya. Ya, ya bunayyi. Bukan ya bunayya tapi ya bunayyi. Semuanya dikasrohkan. Ya, pada tadi tempat tadi yang disebutkan, Imam Al-Kisai baca dengan mengkasrohkan huruf ya. Ya. Kemudian lafaz yang berbeda selain yang tadi disebutkan juga ada ya, yaitu kali ini lafaz di mana ada dua sukun yang bertemu ya. Ada dua sukun yang bertemu, di mana sukun yang kedua adalah huruf hamzah wasol ya. Huruf hamzah wasol yang kalau huruf hamzah wasol ini dimulai dibaca dari situ ya, itu dibaca dengan domah ya. Ini udah pernah kita bahas sebetulnya ya pada pembahasan ketika mempelajari riwayat Ibnu Katsir ya, surat Imam Ibnu Katsir. Juga Ibnu Amir juga ya. Imam Ibnu Amir, baik Hisham maupun Ibnu Dawan juga udah pernah kita bahas ya. Jadi bacaan Imam Qiraat Ibnu Katsir dengan Ibnu Ibnu Amir itu kan kalau ada dua kata yang
sukun bertemu ya. Yang keduanya adalah hamzah wasol yang kalau seandainya hamzah wasol ini dia dimulai dengan apa bacaan ya, tidak disambung dengan sebelumnya maka dia harus dibaca dhamma ya. Contohnya ya, seperti kulit kulid'u ya. Kul itu kan aslinya kul sama ud'u. Kul dengan ud'u. Kalau Imam Hafaz kan kalau membaca kan diwasolkan dibaca dengan kasroh ya. Kulid'u, kulid'u. Nah, baik. Kalau Imam Ibnu Katsir kita udah tahu ya, dibaca dengan eh, bukan dengan kasroh tapi dengan domah. Uludu menyesuaikan dengan hamzah wasol yang ada setelahnya ya. Sebab ini hamzah wasol kalau kita baca kan eh, dari sini dibacanya udu ya. Sehingga ketika disambung buku juga dibaca dengan domah uludu bukan kulidu. Maka demikian juga Imam Al-Kisai ya, bacaan Imam Al-Kisai sama dengan Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Ibnu Amir ya. Jadi sukun yang pertama ya itu dibaca dengan dhamma. Uludu. Demikian juga contoh ini yang disebutkan ya. Ani'budu. Itu kan aslinya an dengan u'budu. An dengan u'budu. Sukun yang kedua itu ada pada hamzah wasol. Hamzah wasolnya kalau dimulai dari situ dia dibaca dengan dhammah. U'budu. Maka ketika disambung dia juga dibaca dengan dhammah. Anu'budu. Contoh lain, au ungkus, au ungkus. Ya. Untuk Imam Hafiz kan dibaca awingkus, ya seperti itu kalau diwasolkan. Sedangkan Imam Al-Kisai awungkus dibaca dengan domah, wawunya dibaca dengan domah. Contoh lain, walaqad dengan ustuhzi'a, ya ustuhzi'a. Untuk Hafiz kan dibaca dengan kasroh ya, walaqadistuhzi'a. Sedangkan Imam Al-Kisai dibaca dengan domah. Walaqadus tuhzi'a. Walaqadus tuhzi'a. Kemudian kata mahdura dengan ungdur. Tuasnya kan mahduron. Ungdur. Kalau disambung untuk hafaz kan dibaca mahduroningdur. Mahduroningdur dengan kasrah. Adapun Imam Al-Kisai dengan domah. Mahduronungdur. Mahduronungdur. Nah, itu ada contohnya ya. Situ. Contoh ayatnya. Ulidu itu ada di surat Al-Isra ayat ke-56 ya. Untuk Imam Al-Kisai dibaca dengan domah. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. An-Nu'budu di surat Nuh ayat 3. An-Nu'budu Allah wattaquhu wa ati'un. Awingkus atau awungkus ya. Itu ada di surat Al-Muzammil. Al-Muzammil ayat ketiga. Nisfahu awungkus minhu qalila. Kata walaqadis tuhzia itu ada di beberapa tempat ya. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 10. Imam Al-Qisai baca dengan domah. Walaqadus tuhzia bi rusulim min qablik. Kata mahduroning dur ada di surat An-Nisa. Eh, surat An-Nisa itu bukan Al-Isra ya. Oh ini di surat An-Nisa ada ya. Tapi di surat Al-Isra juga ada nih.
وما كان عطاء ربك مهجورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وقالت اخرج ya, surat Yusuf Imam Al-Kisai baca dengan mendomahkan eh, sukun yang pertama wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinan wa qalat ukhruj alaihin. Ini soal mudah ya. Ya, selanjutnya kata yang berbeda antara Imam Al-Kisai dengan Hafiz adalah kata ra'ufun. Setiap kata ra'ufun di dalam Al-Quran, ini bacaan Imam Al-Kisai itu dengan membuang wawu. Ya, wawunya dibuang. Jadi hamzanya dibaca pendek. Ya. Wallahu ra'ufum bil ibad dibaca wallahu ra'ufum bil ibad. Ra'ufum bil ibad seperti itu. Innahu bihim ra'ufur rahim. Ya, ini bacaan ini seperti bacaan siapa? Ada yang ingat? Ini udah pernah kita pelajari juga ini ya. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa anna allaha ra'ufur rahim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Ada beberapa tempat ya kalimat rauf. Ini sama dengan bacaan Imam Syu'bah. Imam Syu'bah juga demikian. Baca dengan membuang wawu. Kemudian lafaz a'ajami yang ada di surat Fussilat ayat 44. Ya, itu kan Imam Hafiz kita membaca dengan tashil ya. A'ajami. Ya. Laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa 'arabi. A'jamiyyun wa 'arabi. Itu adalah bacaan Imam Hafiz. Adapun Imam Al-Kisai tidak dibaca demikian ya. Imam Al-Kisai dibaca dengan mentahqiq semua hamzah. Ya. Jadi hamzah pertama sudah dibaca tahqiq. Ini sama dengan Imam Syu'bah. Laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Ya, perhatikan a'jamiyyun wa 'arabi. Jadi hamzanya dibaca dengan jelas ya. A'jami ya seperti itu. Bukan a'jami. Jadi di surat Fussilat ayat ke 44 ya, Imam Al-Kisai tidak membaca dengan tashil, tapi dibaca dengan tahqiq. Ya, ini sama dengan Imam Syu'bah. Kemudian lafadz lain yang berbeda antara Imam Hafiz dengan Al-Kisai adalah setiap lafadz aro'aita. Ya, baik aro'aita atau aro'aitakum atau aro'aitum ya, itu ada dalam tiga bentuk ya. Aro'aita, aro'aita alladhi yukadzibu biddin misalnya. Aro'aitakum ya, dan aro'aitum. Pokoknya kalau menjumpai lafadz ini di dalam Al-Quran, Imam Al-Kisai itu membuang hamzah yang kedua. Ya, di situ kan ada dua hamzah ya. Pada tiga lafadz ini kan ada dua hamzah. Hamzah pertama itu ada di huruf yang pertama tuh. A. Kemudian hamzah yang keduanya setelah ro. Aro'ai ya. Aro'a. Ada dua hamzah. Aro'aita. Aro'aitakum. Aro'aitum. Nah ini hamzah yang kedua itu dibuang.
Sehingga bacanya aroita, ya. Aroita, aroita. Aroita alladhi yukadzibu biddin. Seperti itu. Aroitakum, aroitakum, aroitum. Seperti itu ya. Bukan aroaitakum, tapi aroitum. Atau aroitakum. Hamzah yang kedua dibuang. Contoh di sini. Yang aroaitakum. Surat Al-An'am ayat ke-40 ya. Itu ada dua tempat ya. Untuk aroaitakum. Pertama di surat Al-An'am ayat ke-40 dan surat Al-An'am ayat ke-47. Ini Imam Al-Kisai membuang hamzah yang kedua. Qul aroitakum, ya seperti itu. Qul aroitakum, Qul aroitakum in atikum adabullahi aw atatkumus sa'ih. Qul aroitakum in atikum adabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qawmudz zalimun. Kemudian lafaz aroaitum itu ada di 14 tempat ya. Ada di 14 tempat dalam Al-Qur'an. Itu juga sama, hamzah yang keduanya dibuang. Qul aroitum, ya seperti itu. Qul aroitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ini akhir surat Al-Mulk ya, ayat 30. Qul aroitum, seperti itu. Sampai sini jelas ya? Insya Allah mudah ini. Mungkin karena agak janggal pertama-tama ya, tapi nanti lama-kelamaan insya Allah bisa terbiasa. Aro'aita jadi aro'ita. Aro'aitakum, aro'itakum. Aro'aitum, aro'itum. Hamzah yang kedua dibuang. Kemudian juga di sini ada lafaz lain yang berbeda juga antara Imam Hafiz dengan Al-Kisai, yaitu pada lafaz was'al dengan fas'al. Setiap ada lafaz was'al atau fas'alu, fas'alu ahla dzikri misalnya, fas'ali ahlu dzikri, atau was'alu, ya, was'alil qaryah, was'al man arsalna, ya, fas'alil ladzina yaqra'una alkitab, fas'al bani Israel, dan seterusnya banyak ya, ada beberapa tempat ya kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini pada tempat-tempat tersebut tadi yang disebutin untuk Imam Al-Kisai itu dibaca dengan menakal harokat hamzah, memindahkan harokat hamzah ke eh, huruf yang sebelumnya yaitu sin. Ya. Jadi wasal jadinya dibaca wasal, ya, wasal. Fasal, fasal. Wasalil qaryata allati kunna fiha, ya. Wasal man arsalna min qablik. Fasalil ladina yaqra'una alkitaba min qablik. Fasal bani Israel. Fasalil addin. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini bacanya sama dengan Imam Ibnu Katsir ya. Al Imam Al-Qusai di sini
Bacanya sama dengan Imam Ibnu Katsir. Ya, wasal jadi wasal. Fasal, fasal. Fasalu, fasalu. Jadi hamzanya dia dibuang ya. Untuk Imam Al-Kisai hamzanya itu dibuang, tapi harokat hamzah itu dipindah ke huruf sebelumnya, yaitu sin. Ya, itu kan harokat hamzah kan aslinya kan fathah. Sedangkan sin itu kan sukun ya. Karena hamzah dibuang, tapi tidak semuanya dibuang. Harokatnya masih dipakai ya. Jadi itu namanya nakel. Ya, nakel itu memindahkan harokat hamzah kepada huruf sebelumnya. Ya, ya. Kemudian di sini ada beberapa lafadz yang Imam Al-Kisai berbeda dengan Imam Hafs ketika wakof. Ya. Pada kata waika anna atau waika annahu itu ada di surat Al-Qasas ya. Dua-duanya ada di surat Al-Qasas. Waika annahu la yuflihul kafirun. Untuk Imam Al-Kisai itu wakof pada huruf wai ya, wai. Sedangkan Hafs kan waikaan ya, waikaan. Adapun Imam Kisai tidak seperti itu membacanya ketika wakof. Wai dibaca gitu. Karena ka'anahu itu jumlah jumlah lain, berbeda berbeda dengan dan disambung dengan wai. Jadi dia memutus kata wai. Kalau mau berhenti di situ ya pada kata wai ka'an, Imam Hafaz kan baca demikian ya. Wai ka'an, wai ka'an. Nah, Imam Al-Kisai tidak bisa ya, tidak boleh demikian. Kalau wakaf, kalau wakaf dia harus terpisah. Wai, wai terpisah terputus. Ya, yang ini bisa dipahami enggak? Bisa tadi, insya Allah. Bisa ya? Ya, alhamdulillah. Baik, lanjut ke sekarang pembahasan tentang ismam. Ini juga udah pernah kita bahas ya ketika mempelajari tentang kiroat Imam Ibnu Amir ya. Ismam, ismam di sini yang dimaksud adalah mencampurkan antara ya, mencampurkan antara harokat satu dengan harokat yang lain, ya. Atau mencampurkan antara huruf satu dengan huruf yang lain. Itu juga termasuk dalam pengertian ismam, ya. Jadi ismam ada dua bentuk. Yang pertama adalah ismam harokah, ya, yaitu mencampur antara harokat satu dengan harokat yang lain, seperti misalnya harokat doma dengan kasroh, wila, ya, suiat, wido, jui, ya, wajui, itu namanya bacaan ismam, mencampur harokat satu dengan yang lain. Itu namanya ismam harokat ya, ismam harokat. Adapun bentuk yang kedua adalah ismam huruf. Ismam huruf ini belum pernah kita pelajari ya, tapi ada di uh, kiroat Imam Hamzah itu. Imam Hamzah itu ada bacaan ismam harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Mencampurkan antara sod dengan zai. Huruf sod dengan zai itu dicampur. Baik. Untuk Imam Al-Kisai punya dua-duanya ya. Kalau untuk Imam Ibnu Amir kemarin kita tidak mempelajari yang ismam huruf. Ini adanya hanya ismam harokat saja. Untuk Imam Ibnu Amir ya. Itu pada kata
wila, wida, suiqa, ya. Suiat, sui'a, ya. Suiat, wajui'a, wahuila. Itu semua dibaca dengan ismam untuk Imam Hisham. Nah, Imam Al-Kisai ini sama dengan Imam Hisham. Di semua lafadz ini, ya, itu juga sama dengan Imam Hisham. Jadi Imam Al-Kisai di sini sama dengan bacaan Imam Hisham untuk ismam harokat. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa ghuyidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم itu فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وجيء يومئذ بجهنم وقيل بينهم وبين ما يشتهون. Ini udah pernah kita pelajari ya ketika membaca riwayat Imam Hisham. Nah, sekarang yang tidak ada pada Imam Hisham adalah ismam huruf. Ya, ini hanya milik Imam Hamzah dengan Al-Kisai ini ya, ismam huruf ini. Tapi di sini tidak semua, ada hanya pada kata-kata tertentu saja, yaitu pada lafadz asdaku, ya, asdaku, qasdu, ya, atau qasdu. Yusaddiqun. Ada tiga lafadz itu ya. Di mana di sini Imam Al-Kisai membaca dengan mengismamkan huruf sod dengan zai. Jadi huruf sodnya itu tidak dibaca murni sod, tapi ada dicampur dengan huruf zai. Ini memang perlu latihan di sini ya. Dan perlu talaki. Jadi harus belajar dengan guru gitu. Tidak cukup hanya meniru dari YouTube atau cuma hanya mendengar aja ya, tapi harus benar-benar bertalaki karena tidak sembarangan. Ismam huruf ya. Azdaq seperti itu. Yuzaddiqun, qazdu, qazdu. Ya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Ya, surat An-Nisa. Walladzina yuzaddiqun, yuzaddiqun. Wa 'ala Allahi qasdus sabil, qasdus sabil. Jadi shotnya dicampur dengan zai. Qaz, ya, qasdus sabil. Azdaq, azdaq. Ya, mungkin kalau bahasa kita ya huruf Z ditebalkan lah ya. Huruf Z sama sin itu kan satu makhraj. Ya, sama-sama di ujung lidah dengan lapisan gigi seri bagian bawah ya. Tuh, tempat keluarnya huruf sin dan sin, sod sama Z itu sama. Hanya saja mereka berbeda sifat. Untuk huruf Z itu dibaca tipis. Sedangkan sod dibaca tebal karena termasuk huruf isti'la. Huruf sod itu huruf isti'la. Ketika membaca huruf sad itu dengan mengangkat pangkal lidah. Ya, pangkal lidahnya itu terangkat sehingga suaranya tebal. So, as, as. Nah, di sini zai kita baca seperti sod. Ya, mencampur. Azdaq. Ya. Yuzaddiqun. Qazdus sabil. Ya, dengan demikian Alhamdulillah telah kita selesaikan ya kaidah qiraat Imam Al-Kisai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Itu hanya secara ringkas ya untuk Imam Al-Kisai.
Dan insya Allah nanti prakteknya lebih banyak praktek lah daripada teori. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya marhaban, Abdul Harid. Silakan. Terima kasih Ustaz. Begini Ustaz, dengan banyak kiroah yang kita udah pelajari, Ya, nah itu mungkin di Indonesia jarang terdengar cara menggunakan ini apa di mana di Masjidil Haram juga agak Madinah jarang dengar gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita iya. bisa begitu kita nerapkan bisa jangan-jangan bisa dianggap salah misalnya kata aro aital tadi jadi aro aital tadi tadi kan a-nya hilang gitu kan. Nah, itu Iya. gimana Hmm. jalan keluarnya Ustaz? Ya harus kalau ingin kita mempraktekkan pada masyarakat ya harus diterangkan dulu supaya nanti tidak terjadi keributan, Ya, supaya kita tidak disalahin. Jangan sampai kita nanti dikira bacaan kita ya salah ya. sesat atau gimana lah ya, menyimpang atau salah ya. Harus diterangkan dulu bahwa ini yang kita baca adalah kiroat bukan hafaz tapi Imam Al-Kisai. Ya tidak mengapa itu bagus ya karena bagaimanapun juga saudara kita juga perlu tahu ya bahwa selain hafaz juga ada banyak bacaan lain yang juga dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu bagus ya. Mungkin berlaku hanya di pesantren aja Ustaz gitu. Kalau di masa agak sulit mungkin kalau kita apa nama jelaskan juga mereka bingung misalkan seperti sabis marobikal ali itu kalau dengar begitu Hmm. mereka ketawa dan anggap aneh gitu kan. Ya karena belum terbiasa ya, Iya betul. belum terbiasa. Jadi memang sih untuk saat ini memang yang untuk kiroat itu biasanya kebanyakan di pondok ya, di pondok-pondok pesantren gitu ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya kedepannya bisa kita masyarakatkan, kita sosialisasikan gitu. Oke, bagaimana supaya masyarakat itu bisa mengenal bacaan selain hafaz ya. Ya, ya Iya, mungkin insyaallah. awal-awalnya mungkin masih belum terbiasa ya, masih belum bisa nerima ya. Tapi insya Allah dengan kita memahamkan kepada mereka, nanti lama kelamaan akan mereka udah mengerti gitu ya, paham, memaklumi gitu. Seperti itu. Ya memang butuh perjuangan sih. Ya, salah Ustaz. Ya, butuh perjuangan. Tapi sekarang alhamdulillah ya sudah mulai merebak ya kiroat-kiroat gitu. Nggak kayak zaman 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu masih jarang. Kita hanya mendengar kiroat-kiroat itu ya di pondok pesantren, pondok pesantren tahfidz gitu. Atau paling enggak mungkin mendengar di murotal-murotal aja. Itu pun juga masih sedikit. Ya. Tapi sekarang udah mulai bagus, udah mulai banyak yang apa yang menyebarkan kiroat gitu ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz, baik. Ada yang lain silakan. Ustaz, Ya. Anda pernah dulu kan jadi makmum di belakang antum kan? Terus antum apa namanya baca qiraat lain. Hmm. Jangankan di Indonesia, di sini aja orang-orang pada protes. Ya memang Masih karena ingat di ada sini dulu kan? kan, ya karena di sini kebanyakan kan umumnya bacaan-bacaan hafaz. Iya. Ya. Malah setelah Tapi Ustaz sekarang kan, terangkan juga, ya kan masih mereka masih protes. Kemudian imamnya nerangin iya, juga. iya. Antum masih ingat ya? Masih masih Ya, Tad, masih Tad. iya gitu. Tapi itu kan hanya ini aja beberapa tempat, alhamdulillah udah sosialisasi gitu ya. Seperti masjidnya Syekh Abdul Rashid, ya, Hmm. tempatnya dulu pernah dulu di Barwa City itu ya. Abu Ridwan mungkin tahu ya. Oh. Ya, Abu Ridwan tahu mungkin pernah di situ, sholat di situ kan. Itu kan mereka, beliau itu pakainya bukan bacaan hafaz, tapi masyarakat sudah paham. Ya, Hmm. udah bisa menerima lah, udah welcome gitu. Ya mungkin awal-awalnya seperti itu, ada yang protes, ada yang apa yang mungkin menganggap keliru gitu ya. Tapi lama kelamaan kemudian mereka bisa menerima bahwa ternyata memang di situ ada riwayat atau kiroat lain selain hafaz. Seperti itu. Iya. Jadi butuh perjuangan memang ya. Ya mudah-mudahan kita sebagai pelopor lah, insya Allah Masya nanti Allah, Masya mengajarkan Allah. kepada yang lain. Eh, jadi kita mempelajari kiroat ini tidak lain itu juga sebetulnya adalah untuk menguatkan bacaan hafaz juga, ya.
dengan kita belajar qiraat, kita harus berhati-hati ketika membaca riwayat hafaz, ya. Harus dijelaskan, ya. Hamzahnya ketika kita membaca hamzah harus jelas. Ketika membaca misalnya qalqalah, ya, harus dijelaskan. Faqad dhalla harus jelas. Sebab kalau tidak nanti seperti bacaan lain, ya. Faqad dhalla. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali manfaat kita belajar qiraat, ya. Menambah iman kita juga, ya. Terkadang kita mungkin pada awal-awal mendengar bacaan ini terkesan aneh gitu, ya. Subhanallah, ya. Terkesan seperti kita baru aja mendengar gitu. Seperti bacaan misalnya saktah atau imalah gitu, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Itu kan kesannya bacanya aneh, ya. Padahal tidak, itu bagus. Itu Imam Maras baca demikian. Untuk Imam Hamzah dibacanya dengan saktah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, ada yang lain silakan. Insya Allah nanti untuk prakteknya itu sudah ada mushaf, ya. Semuanya udah dapat mushafnya, ya. Ya Ustadz ada. Jadi nantinya ke depannya Ana nggak perlu nerangin lagi, ya. Seperti kita waktu membaca Ibnu Amir harus terangkan setiap halaman. Nantinya ke depannya udah langsung baca sendirilah, ya. Pokoknya udah melihat itu. Yang penting harus pakai mushaf itu, harus tahu dulu. Makanya pakainya mushaf yang Al-Kisai, jangan mushaf Hafiz. Ya kecuali kalau udah tahu kaidahnya mungkin nggak masalah, ya, pakai mushaf Hafiz. Oh, nanti nggak ditampilkan lagi itu suka. Ya insya Allah nanti Anda tampilkan. Cuma ya nanti nggak perlu saya terangkan, nggak perlu Anda terangkan gitu. Udah Anda anggap udah paham lah. Ini kan sebetulnya udah dijelaskan di mushaf itu. Kalau yang ada perbedaan berarti kan dikasih warna merah, ya. Iya, Tad. Ya dikasih warna merah. Berarti ada perbedaan di situ. Ya, nanti kalau seandainya ada yang masih bingung bisa ditanyakan di grup. Baik, mungkin ini aja dulu. Insya Allah mulai pekan depan kita bisa langsung praktek, ya. Dengan izin Allah, hari Kamis kita praktek bacaan Imam Al-Kisai. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum.